Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Putri Rahayu. Saya dari jurusan Manajemen Bisnis Industri. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas sosiologi yang berjudul Pengantar Sosial. Pengertian sosiologi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari mengenai manusia sebagai makhluk sosial dan interaksi antar manusia yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Pengertian sosiologi menurut para ahli. 1. Pitirim Sorokin. Menurut Pitirim Sorokin, pengertian sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara beragam gejala sosial, misalnya gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral. Yang kedua dari Rocek dan Warren. Menurut Rocek dan Warren, pengertian sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antar manusia dengan kelompok-kelompoknya. Yang ketiga, Max Weber. Menurut Max Weber, definisi sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Yang keempat, Soejono Soekanto. Menurut Soejono Soekanto, pengertian sosiologi adalah ilmu yang fokus pada segi-segi kemasyarakatan yang sifatnya umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat. Sifat dasar sosiologi ada 4. Yang pertama, empiris. Artinya sosiologi yang merupakan ilmu didasari oleh observasi, pengamatan, dan masuk akal di mana hasilnya tidak bukan sesuatu yang bersifat spekulatif. Yang kedua, teoretis. Artinya dalam penyusunan abstraksi, sosiologi dibuat berdasarkan observasi yang konkret di lapangan. Yang ketiga, kumulatif. Artinya sosiologi disusun berdasarkan teori-teori yang sudah ada, yang kemudian diperluas sehingga menguatkan teori-teori yang sudah ada. Yang keempat, nonentis. Artinya pembahasan masalah dalam sosiologi tidak mempersoalkan tentang baik atau buruknya masalah tersebut, namun lebih bertujuan untuk menjelaskan masalah secara mendalam. Mengapa muncul sosiologi? Menurut Berger dan Berger, pemikiran sosiologis berkembang manakala masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal-hal yang dianggap sudah seharusnya. Contohnya, disegregasi, reformasi, Martin Luther. Pokok bahasan sosiologi. 1. Fakta sosiologi. Pokok bahas yang pertama, fakta sosial. Pokok bahasan sosiologi yang pertama wajib diketahui adalah tentang fakta sosial menurut Emil Durkheim. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang fakta-fakta sosial. Contoh dari fakta sosial salah satu adalah tentang pendidikan anak. Dalam mendidik anak ini ada unsur-unsur yang dikemukakan oleh Durkheim. Yang kedua, tindakan sosial. Pandangan Weber sangat berbeda dengan yang ada di atas. Weber berpendapat bahwa tindakan manusia dapat dianggap sebagai tindakan sosial. Tindakan sosial merupakan tindakan yang dilakukan atas dasar mempertimbangkan perilaku orang lain. Yang ketiga, the sociological imagination. Imajinasi sosial sendiri dapat memahami apa yang terjadi di dunia maupun apa yang ada di dalam manusia, memerlukan apa yang dinamakan imajinasi sosial. Yang keempat, realitas sosial. Pokok bahasan sosiologi yang terakhir adalah realitas, yang merupakan apa yang ada dalam realitas kehidupan sosial. Sosiologi membuka beberapa lapisan tirai dan ketiadaan setiap tirai mengungkapkan realitas yang sebelumnya tidak terduga. Ciri-ciri fakta sosial. Yang pertama bersifat eksternal, ada di luar individu. Yang kedua bersifat memaksa, coercive. Yang ketiga bersifat umum, tersebar luas dalam masyarakat. Yang keempat contohnya hukum, moral, adat istiadat, cara berpakaian, arsitektur, dan lain-lain. Kebudayaan dan masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan dan tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Apa itu kebudayaan? Kebudayaan adalah kompleks yang mencangkup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan sebagai sistem norma. Kebudayaan menyangkup aturan yang harus diikuti, bersifat normatif. Kebudayaan menentukan cara bertindak, cara berpikir, dan merasa yang dikenal dan diikuti secara umum oleh para anggota masyarakat.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.